Kalian ya, tadi sebuah lagu Herta Kartini ya. Ternyata dari perjuangan Herta Kartini ini ya, kita pun bisa merasakan, bisa lihat di beberapa bidang kehidupan ya, kemajuan-kemajuan yang melibatkan seorang wanita, seorang perempuan ya. Kita lihat dalam gambar ilustrasi-ilustrasi yang bisa dilakukan oleh seorang wanita ya, diibaratkan wanita mempunyai tangan banyak dan enam. Artinya wanita tidak mau tinggal diam ya. Di tokoh Buddhis ada seorang wanita yang mempunyai lebih banyak tangan lagi, yaitu Dewi Kuan Yin, tangannya sampai 1000. Ini juga membuktikan bahwa di dalam memenuhi janji dan tekadnya ingin menolong semua makhluk betul-betul ya dilakukan Dewi Kuan Yin ini ya. Bahkan tidak memandang agama yang dianut seseorang, yang berdoa di hadapan altar pagi bukan saja umat Buddha, tapi juga umat agama lain pun, dan mereka datang bukan sering, bukan cuma sekali dua kali. Ini membuktikan bahwa di dalam memberikan melasasnya mengabulkan doa dan harapan umatnya tidak memandang agama yang dianut oleh seseorang. Kita lihat ilustrasi di gambar seorang wanita mempunyai tangan 6. Sebagai seorang ibu rumah tangga ya, tanpa kehadiran seorang ibu, tanpa campur tangan dari tangan-tangan ibu, ternyata pekerjaan di rumah itu tidak ada yang beres. Kesuksesan suami dalam kedudukan dalam jabatan tertentu juga ya sangat didukung oleh peran istri yang ada di rumah ya. Istri di rumah ya setiap hari ya mengkoordinir ya para pembantunya atau turun tangan sendiri ya pegang kereta ya. Tentunya kereta itu bukan dipakai untuk menghaluskan pipi-pipi yang sudah tergerus ya, untuk menghaluskan ya kain-kain pakaian yang sudah tergerus. Jadi salah kalau digunakan untuk menghaluskan pipi yang tergerus ya. Kemudian juga tangan ibu memegang panci, memegang pisau, memegang dompet, dan memegang alat kebersihan. Jadi tanpa kehadiran seorang wanita dalam rumah tangga, tentunya rumah tangga itu akan jumlah. Maka hargailah jerih payah ya pengorbanan dari seorang ibu, dari seorang wanita yang ada di rumah ya. Wanita mempunyai kekuatan luar biasa. Ini saya ilustrasikan juga dulu waktu kecil. Itu ada singkatan G3 ya, G3. G yang pertama itu gendong ya, seorang wanita gendong, terus gandeng, terus ginggul ya. Tentunya ini tidak boleh ditiru ya, gendong, gandeng, ginggul ya. Menurut program pemerintah ya, itu dalam keluarga itu cukup 2 anak saja. Jadi tidak boleh sekarang G3 itu dijalankan ya, akan sengsara itu gandeng, ginggul ya. Gendong ya anak yang belum bisa jalan ya, gandeng anak yang sudah bisa jalan. Kemudian masih ada di genggolannya, di perutnya masih ada bayi yang belum lahir, ginggul ya. Jadi cukup 2 anak saja, jangan sampai ditiru gendong, gandeng, dan ginggul ya. Namun demikian bagi mereka yang sudah mempunyai anak 3 ya atau lebih, ternyata betul-betul kekuatan wanita itu diuji, tetap ya dia akan merawat anaknya. Itu ilustrasi. Kemudian di agama ya, Kartini juga pernah berpendapat ya, agama memang menjauhkan kita dari dosa, tapi berapa banyak dosa yang kita lakukan atas nama agama ya. Alasan perjuangan agama ya, membunuh ya, melukai ya, ini banyak kita dengar dan banyak kita saksikan. Herta Kartini dalam beberapa buku ditulis ada kaitannya dengan agama Buddha. Ada sebuah cerita ya yang ditulis, buku-buku yang ditulis yang dikirim ke sahabat-sahabatnya yang sering kita baca di publik itu ya,
Itu buku-buku yang bisa memotivasi generasi muda, memotivasi kaum wanita, ya kaum perempuan untuk bangkit, untuk tidak mau ketinggalan. Namun juga ternyata ada beberapa buku yang sengaja disensor. Ada beberapa tulisan yang sengaja diseleksi, ya, disensor, karena akan menimbulkan kontra di masyarakat. Saya ambilkan contoh, ya. Ada cerita, ada tulisan R.A. Kartini beragama muda. Ini dibuktikan, ya, ada yang mengira-ngira untuk dibuktikan hidupnya, makannya vegetarian. R.A. Kartini vegan, tidak makan ikan, tidak makan daging. Ya. Ini di latar belakangi ternyata waktu kecil itu pernah sakit keras. Orang tuanya sudah mengobatkan, sudah datangkan beberapa, ya, dokter untuk menyembuhkan R.A. Kartini. Ternyata sakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Kemudian ada yang menyarankan, coba kamu bawa ke salah satu kelenteng di Jepara, sebelah Jepara Pelahan. Jadi kota Jepara itu ada kota kecil namanya Pelahan, ada 2 kelenteng. Kemudian disarankan ke situ, datang ke situ, mulai menjaga kelenteng tersebut karena sedang sakit, disarankan minum air putih dicampur dengan api biolog, kemudian diminumkan. Akhirnya sakitnya R.A. Kartini ini sembuh. Karena sudah diobati di mana-mana dan sembuh, karena minum air sejuan itu, sejuan api tadi sembuh. Dia terkesan sekali. Kemudian saya mengatakan, saya ditolong muda, saya adalah anak muda. Kemudian juga di dalam hidupnya dia juga vegetarian, tidak makan ikan, tidak makan daging, tidak makan yang bernyawa. Seperti saya juga tidak. Itu. Ada buku juga yang menulis R.A. Kartini adalah sinkretisme agama. Sinkretisme agama adalah orang yang mempercayai, yang mempraktekkan lebih dari satu agama. Di samping dia juga mungkin mengikuti agama orang tuanya, tapi juga dia praktek buddhis, yaitu hidupnya makanya vegetarian. Maka dikatakan dia seorang sinkretisme agama. Ini tentang R.A. Kartini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa cerita-cerita memang orang pergi ke kelenteng, ke wihara, ada orang punya keinginan-keinginan, ternyata ada beberapa mujizat yang sudah terbukti. Tadi R.A. Kartini sampingnya bisa sembuh dengan minum segelas air abu. Ada lagi kapan hari pernah cerita juga dari agama lain. Saya sedang di hotel, ada cerita tentang ibu. Saya bukan beragama Buddha Pak, tapi saya pernah punya pengalaman. Saya pernah mau juga ruko, ya, tidak laku-laku. Kemudian saya pergi ke salah satu kelenteng Gunung Kawi, ya, ambil abunya di sana, tak taburkan di ruko yang mau saya juga. Ternyata sempat laku juga. Ada yang cerita seperti itu, ya. Ya, jadi ada beberapa mujizat-mujizat yang berkaitan dengan kelenteng-kelenteng atau dengan tempat ibadah atau altar-altar Buddha atau Pakin atau mujizat-mujizat yang lain. Ada beberapa pesan moral, ya, kata-kata mutiara yang berasal dari R.A. Kartini. Ya, saya ambilkan contoh ini. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Bersakit-sakitlah dahulu, ya, akan datang, ya, rasa senang, rasa bahagia. Tapi kita harus berani prihatin dahulu. Di dalam hal kita prihatin itu perlu kesabaran, ya. Di dalam menghadapi problema kehidupan, bisnis, usaha, pekerjaan itu tidak lancar, kesulitan hidup itu perlu kesabaran, ya. Kemudian juga masih, ya, beberapa kata mutiara dari ini R.A. Kartini.
Ya tidak ngantuk dibaca bareng-bareng dulu. Ya ketiga 1, 2, 3. Dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Perempuan harus cerdas. Sebab kalau tidak cerdas, tidak pandai, cuma akan dimakan orang lain, orang yang pandai. Maka di era teknologi yang maju itu untuk bisa mempunyai kecerdasan kan luar biasa sekarang. Dibuka HP, ya sudah beberapa pengetahuan yang kita peroleh. Kemarin yang mengatakan ya WA sebanyak-banyaknya itu tidak pernah dibaca, tetap dibaca sudah dihapus ya. Kadang-kadang kita menyepelekan ya, beberapa kata-kata, beberapa hal positif. Justru dari hal yang kecil itu bisa merubah kehidupan kita jadi lebih baik. Dicontohkan ketika pertama di data, ya istri selama 6 tahun ya, mengubah dari cara istri itu sederhana. Dia mendengarkan nyanyian dari penari ronggeng. Penari ronggeng kan penari yang sederhana, tapi justru hanya mampu mengubah. Kalau seandainya tidak mendengarkan penyanyi ronggeng yang nyanyi, merenungkan kaitan itu pasti pertama tidak sudah mati. Dia akan ekstrim terus. Demikian pula hal-hal yang sederhana tidak masuk hitungan kita, itu justru bisa mengubah dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian ya, Kartini milenial adalah perempuan-perempuan kreatif yang mampu menebarkan aura positif dan mampu menumbuhkan senyum bagi orang-orang di sekitarnya. Ya. Jadi wanita yang ceria, perempuan yang ceria. Nah, wanita yang ceria, yang masa kini atau Kartini masa kini mempunyai ciri-ciri ya sebagai berikut. Mencintai dirinya sendiri ya. Itu yang pertama, mampu mencintai dirinya sendiri, berpikir positif dan berlaku santun. Yang ketiga, bertekad dan selalu bersemangat belajar. Perempuan masa kini berdisiplin dan pandai mengatur waktu. Yang kelima, berani untuk bermimpi dan mewujudkannya. Yang ketiga apa? Tadi? Yang ketiga tadi apa? Lupa. Ya, bertekad dan selalu mempunyai semangat belajar. Ya, sekalipun sudah usia tetap semangat belajar. Tadi saya berpikir di belakang itu yang foto-fotonya ketika ini nanti apa membaca pasal bolak-balik. Tapi ada semangat untuk mengikuti. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya untuk membantu yang sepuh-sepuh yang tidak buka buku ya, tidak mengikuti baca paritas, siapa yang mau nyumbang lagi. Ini fokus sama layarnya boleh ini ya. Lain waktu ya, tetap dia dan pakai simulasi langsung pakai laptop disetel perbesarkan lebih jelas lagi ya. Silakan Bapak Ibu mau nyumbang lagi juga boleh fokus. Mungkin bulan juta itu ya. Ya ibu-ibu yang di belakang ya itu kita langsung baca paritas, gurunya lebih besar lagi daripada buka-buka. Ya, ada ungkapan emas diuji dengan api, wanita diuji dengan emas, dan lelaki diuji dengan wanita. Ternyata wanita mempunyai kekuatan juga mampu memberi ujian kepada laki-laki ya. Kemudian kita mengingat juga beberapa peran wanita oleh wanita Surabaya dari Ibu Risma ketika memberi sambutan tentang korupsi. Ternyata wanita mempunyai peran yang sangat besar, mempunyai kekuatan lebih dibanding pria dan mewujudkan berkomunikasi yang lebih luas untuk menyebarkan semangat anti korupsi.
ya, terutama suami-suami, lingkungan-lingkungan, ya, kerabat yang mempunyai jabatan penting untuk tidak korupsi, ya. Kita tidak saja mencela, ya, memarahi orang-orang yang korupsi karena tidak mempunyai kesempatan. Itu kalau mempunyai kesempatan yang sama, belum tentu kita menolak. Pegang bendahara, ya, kita pegang, belum tentu kita itu bisa menolak, ya. Menolak sesuatu yang memungkinkan itu susah, ya. Kalau kita tidak pegang jabatan apa-apa, bisa saja kita mengatakan. Tapi kalau uang itu sudah ada di depan kita benar ngatur, itu belum tentu juga kita bisa menolak korupsi, ya. Kemudian peran dari ibu-ibu rumah tangga juga sangat penting dalam menggerakkan ekonomi keluarga, ekonomi lingkungan di masa krisis seperti ini. Sangat penting, ya, perannya, di mana pekerjaan susah, ya, sulit, ya, ibu-ibu terjun, ya, mencari nafkah menghidupi keluarga. Kemudian di desa-desa juga ternyata pertanian, ya, itu juga tidak luput dari peran seorang wanita, ya. Sekarang di desa-desa, saya orang desa, cari tenaga wanita yang memanen, kemudian yang nanam itu sudah susah, karena muda-muda yang sekarang itu maunya pergi ke kota, ya. Tenaga-tenaga kasar, tenaga-tenaga pemanen di desa-desa sudah sulit untuk didapatkan. Orang kalau tidak sekolah, orang kalau tidak lulus kuliah pasti perginya ke kota. Cara melanjutkan pekerjaan orang tuanya. Padahal di kota ya hidupnya pas-pasan. Kemudian juga di masa corona kita bisa lihat juga beberapa ibu usaha kecil-kecilan, petani kecil-kecilan, tanam sayur. Ada sayur yang dari dulu sampai sekarang itu masih gagal, yaitu nanam pare. Setiap nanam pare hasilnya pahit, itu kan gagal. Dari dulu sampai sekarang tidak ada pare yang manis. Kemudian secara teori, ya, peran dari seorang perempuan pertama reproduktif, di mana fungsi perempuan yang dapat hamil, melahirkan, menyusui dan merawat anak di dalam keluarga. Maka generasi muda perempuan harus mempersiapkan diri agar telah lahir, ya, anak-anak yang berkualitas, ya. Tidak minum minuman keras, tidak alkohol, tidak, ya, obat-obatan terlarang, karena akan mempengaruhi kualitas fisik seseorang dan juga kualitas mental seseorang kalau tidak dipersiapkan. Yang kedua, peran di mana perempuan melakukan karya-karya produktif dengan berbagai profesi yang menghasilkan baik jasa maupun pendapatan. Yang ketiga, peran sosial. Perempuan banyak melakukan hisap, ya, untuk membantu masyarakat setempat tanpa imbalan dan gratis, ya. Besok itu ada rapat, ya, yayasan. Jadi yayasan di sini dikelola sejak terakhir. Kemudian ada rapat. Saya lihat beberapa yang diundang itu adalah perempuan-perempuan, wanita-wanita. Ini membuktikan juga wanita juga peran yang besar untuk memajukan sebuah wihara. Wihara tanpa kehadiran perempuan-perempuan rasanya begitu banyak. Hadir ini saja. Ini kan lebih banyak perempuan. Artinya ini lebih peduli daripada laki-laki. Pasti kalau diadakan lomba tarik tambang pasti menang yang perempuan. Ada beberapa kelebihan, ya, beberapa kelebihan yang dimiliki oleh perempuan. Ini ditulis dalam kitab suci, ya, dalam, ya, salah satu riwayat
ada seorang raja yang namanya itu Raja Pasenadi. Raja Pasenadi ini di saat berdiskusi dengan Sang Buddha, di tengah-tengah diskusi, ya didatangi oleh pesuruhnya, suruhan dari istana yang mengabarkan permaisurinya, ya itu melahirkan anak yang dilahirkan adalah perempuan, bayinya perempuan. Yang menunjukkan ekspresi yang tidak menyenangkan. Yang saya harapkan laki-laki bisa meneruskan. Nanti saya sebagai orang raja, ini kok perempuan. Dia ekspresinya menyesal mempunyai anak perempuan. Kok yang lahir kok perempuan, yang saya harapkan laki-laki. Kemudian dia dinasihati oleh Sang Buddha. Oh raja, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh seorang perempuan. Dalam hal yang sederhana, beberapa kelebihan wanita yang sederhana saja, misalnya saja sebutan wanita jauh lebih banyak daripada pria. Wanita yang masih sendirian sebutannya nona. Wanita yang sudah punya anak, punya suami, nyonya. Tapi ada lagi seorang wanita yang sering punya anak tapi tidak pernah bersuami. Sebutannya nyaknya. Kemudian dari model rambutnya saja, wanita juga ya. Ada wanita yang rambutnya lurus, itu masih bujangan. Ada rambutnya yang suka dihias, ya, untuk menarik lawan jenis, itu baru tunangan. Tapi ada lagi wanita yang suka awut-awutan, itu pernah tunangan. Ya, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh seorang wanita. Sang Buddha mengatakan, wanita mampu mencapai kesucian, baik dari kesucian tingkat pertama sampai yang keempat, dari sotapana, sakadagami, anagami, dan arakami. Banyak contoh-contoh wanita yang telah berhasil mencapai kesucian. Salah satunya pada Pati Gotami, Wisaka, itu juga perempuan-perempuan yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Yang kedua, wanita mampu hidup saleh, rajin, tutur katanya menyenangkan, sopan santun, hidupnya saleh, taat pada agama. Kemudian yang ketiga, wanita bisa menghormati mertuanya, hidup rukun dengan mertuanya. Sekalipun bukan orang tuanya sendiri, sanggup merawat mertuanya yang sudah tua. Terus yang keempat, wanita bisa lahirkan pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin yang hebat di dunia ini tidak ada satupun yang lahir dari tulang batu. Semua lahir dari wanita, semua lahir dari perempuan-perempuan. Ya, ini adalah 4 potensi yang diakui oleh Sang Buddha, bahwa wanita mempunyai kekuatan, wanita mempunyai potensi yang positif dalam kehidupan ini. Yang kedua, tadi apa? Jadi seks. Ayo, yang kedua tadi apa? Ada lagi meditasi untuk mengingat masa yang lalu. Tidak usah masa yang lalu, saat ini saja belum ada 2 menit saja sudah lupa. Ya, jadi ini potensi wanita mampu mencapai kesucian, mampu hidup saleh, bisa menghormati mertua, dan bisa lahirkan pemimpin-pemimpin dunia. Ini adalah contoh seorang wanita, seorang perempuan yang mampu menjadi seorang bhikkhuni dan juga dia seorang dokter.
Ini pernah ceramah di sini? Ya pernah ya. Kemudian istaka tadi saya sebutkan, di saat usia 7 tahun mampu mencapai kesucian. Kenapa orang jadi samanera, jadi ibuni, jadi itu usianya 7 tahun, atau memasukkan anak sekolah itu usianya dulu 7 tahun. Kalau sekarang 6 tahun dan masih pelajaran agama itu juga efektif, usianya itu sudah 7 tahun ke atas. Kalau masih anak-anak itu dikasih pelajaran agama yang belum begitu paham. Ternyata ini ya, di saat usia 7 tahun ternyata seseorang anak pun mampu berpikir tentang spiritual, tentang agama. Nah, kalau terlalu muda biasanya ya nggak serius. Ini kita bisa bayangkan seorang wanita ya usia 7 tahun kita mencapai kesucian. Ini kan perempuan yang hebat ya. Ini salah satu contoh memotivasi wanita-wanita untuk mencapai hal yang sama. Wisaka di samping mempunyai kemampuan spiritual mencapai kesucian, ternyata beliau ya itu juga mempunyai kelebihan ya, kelebihan fisik ya. Kecantikan rambutnya, kecantikan penampilan, kecantikan kultur tulang, kecantikan kulit yang lembut dan berwarna kuning emas dan kemudahan. Di saat beliau usia 120 tahun, dia seperti wajahnya seperti anak yang berumur 16 tahun. Ya mungkin seperti boneka, seperti boneka. Gak tahu nanti di saat ada Kartini itu yang dinilai apa saja. Apa rambutnya, penampilannya, struktur tulang kan tidak mungkin. Yang itu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti jangan buru-buru pulang. Nanti ada cara Kartina ya silakan ya. Kartini itu punya kakak namanya Kartono. Ya. Ini bukan guyon. Kartini punya kakak namanya Kartono. Kartono itu juga orang hebat. Dia mempelopori penerjemahan kitab suci Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Yang pada waktu itu dilarang oleh Belanda sengaja, ya. Al-Quran itu tidak pernah diterjemahkan, takut kalau tahu terjemahannya jadi pasti orang Indonesia. Maka tidak boleh. Yang mempelopori kakaknya Kartini ini yang bernama Kartono. Kalau di Surabaya itu terkenal itu bukan Kartono, Kartolo. Itu pemain grup. Nah, perangkat Kartolo. Ya. Seorang wanita mempunyai kecantikan fisik, ya, kecantikan fisik, maka ada lomba atau itu Miss Dunia, ya, karena mempunyai kecantikan fisik. Apakah ada gunanya kecantikan fisik itu? Ternyata ada untuk memotivasi orang untuk berkarya hebat. Ada cerita namanya Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Untuk mendapatkan wanita pujaannya cantik Roro Jonggrang ini, ya, Bandung Bondowoso itu ingin membangun sebagai ya, mas kawinnya Roro Jonggrang membangun candi selama semalam sebanyak 1000. Ternyata hampir berhasil. Ya. Kalau tidak ada ya tipu-tipuan, ini berhasil dalam membangun candi, mewujudkan candi sebanyak 1000, waktunya cuma kasih batas semalam. Ternyata hampir berhasil. Ini filsafatnya bagi kita semua, bagi orang Indonesia. Orang Indonesia itu sebetulnya itu hebat-hebat. Kalau sudah dalam keadaan kepepet, dikasih waktu 1 malam, ternyata kan berhasil juga 1000 wujudan. Demikian pula kita yang muda-muda ini juga gitu.
sebetulnya mampu mengerjakan karya-karya besar kalau sudah jalan makan kepepet. Besok mau ujian, semalam suntuk baru belajar. Jadi kalau 1 tahun itu mau disimpan, mau diingat semua. Ya ada yang bisa, tapi yang kualitasnya yang beda dengan yang bertahap-tahap ditunjukkan daripada semalam suntuk. Habis ujian nanti langsung jelek sakit. Seperti ini juga bantu tersebut mampu semalam suntuk untuk mendapatkan wanita mudahannya. Ya. Jadi kecantikan fisik pun wanita pun bisa untuk memotivasi seseorang untuk berprestasi. Ada juga orang tua yang membiarkan anaknya yang masih belajar, masih sekolah, masih studi, masih kuliah, membiarkan untuk pacaran. Ada yang sengaja dibiarkan, tidak dikasih tahu. Alasannya untuk memotivasi kalau punya pacar nanti dulu rasa gengsi. Tidak mau kalah dengan pacarnya, dia perlu. Namun tidak sedikit pula karena terlalu tinggi pacaran, justru kuliahnya dan sekolahnya gagal total. Kemudian ada lagi juga di zaman sang muda untuk memotivasi seorang biku tetap menjadi biku tidak lepas jubah. Ini juga menggunakan kekuatan kecantikan dewi yang ada di surga. Jadi ceritanya ada seorang biku muda ya, Nanda. Ini adik tiri, ya, adik tiri sang Buddha. Ketika dia jadi manten, sang Buddha juga hadir di manten di resepsi itu. Kemudian dia suruh bawakan mata Nanda ini, kemudian dibawa sampai wihara. Sampai wihara itu lalu ditakdirkan menjadi seorang itu Nanda manten anyar ini. Akibatnya kalau manten anyar selama jadi itu dia tidak konsentrasi, cuma berpikir tentang istrinya itu. Berpikir terus sehari-hari cuma memikirkan keadaan istrinya ini. Kemudian dilaporkan kepada sang Buddha membuat cara bagaimana Nanda itu kekerasan dari itu. Diajak ke salah satu surga, diperlihatkan situ bidadari-bidadari yang sangat cantik, kemudian suruh membandingkan dengan kecantikan istrinya yang di rumah. Cantik mana? Oh cantik dewi-dewi di surga, istri saya tidak seberapa. Kalau kamu tetap mau jadi itu, akan saya bantu kamu mendapatkan dewi-dewi di surga. Termotivasi untuk mendapatkan dewi yang cantik di surga apabila tetap menjadi seorang ibu. Akhirnya setelah sadar, akhirnya menjadi ibunya bukan karena dewi, tapi betul-betul ingin berlatih. Menggunakan kecantikan wanita untuk memotivasi seorang untuk berhasil, untuk tetap bertahan menjadi seorang ibu. Artinya wanita memiliki kekuatan untuk memotivasi seseorang. Kemudian juga kita lihat dari kekuatan fisik wanita juga sering dipakai di dunia bisnis. Mobilnya biar cepat laku. Bahkan kita idul korban, ya itu juga ada yang melayani sales-salesnya juga wanita-wanita juga lengkapi dipasang, ya wanita-wanita cantik itu juga agar untuk memotivasi untuk biar beli. Ada lagi cerita itu wanita ini, karena orang tuanya punya utang banyak, kemudian bagaimana mendapatkan utang itu segera dilunasi. Dia wanita, ya wanita ini, anaknya ini, perempuan ini jualan rokok. Ternyata rokoknya laku keras sekali. Apa resepnya lakunya rokok? Ternyata sederhana. Setiap ada orang yang beli, rokoknya disebutkan itu kalau dijual ini. Paham ya? Dinyalakan dulu baru dijual ke laki-laki, laki-laki mata terakhir yang beli. Artinya dapat uang banyak di jualan rokok. Tentunya ini jangan ditiru dulu.
Kemudian juga ada ya di zaman Sang Buddha ada seorang permaisuri raja, Ratu Kema. Ini sombong angkuh juga. Ada datang ke wihara, kemudian bikin lagu-lagu. Nyanyikan lagu-lagu. Kita lihat ya beberapa penyanyi-penyanyi Buddhis ya itu lebih banyak yang wanita daripada yang laki. Ini membuktikan juga peran aktif dari wanita-wanita Buddhis untuk membantu, untuk berkontribusi untuk pengembangan agama Buddha. Jadi di sini belum ada lagi ya seperti apa yang diinginkan Pak itu ya. Sebelum ucap bakti ada lagu-lagu atau di pertengahan ada lagu-lagu. Ini kan banyak semudah-mudi di sini. Ya sebetulnya tidak harus mudah-mudi lagu-lagu Buddhis pun yang pun juga bisa ya. Kemudian yang kedua, seorang wanita bisa hidup makmur dengan bekerja dan menabung. Seorang wanita dalam keadaan kepepet ternyata juga mampu bekerja mengayun bisa. Ada lagi, ya ada seorang wanita muda punya anak kecil yang berjuang mati-matian, ya untuk menghidupi keluarga dan mampu menjadi seorang wartawan juga, seorang wanita. Ini yang kedua. Yang ketiga, memiliki orang tua dan saudara, kita hidup rukun di tengah-tengah keluarga. Wanita yang cerewet juga ada, tapi ini yang dikembangkan adalah wanita-wanita yang saleh, ya, mampu hidup rukun dengan orang tua, dengan keluarga di rumah. Yang keempat, memiliki anak, besarkan anak sebagai prioritas. Dia tidak mengeluh. Ini seorang wanita yang seperti kucing. Ini anak 6 ya. Yang kelima, menjaga sila atau kemoralan sehingga bisa mencapai kesucian ya. Kemudian kualitas kekuatan dari wanita yang bijak dan baik. Apa kualitas wanita yang bijak dan baik? Hanya perempuan yang baik dan menjaga silanya, yang memperoleh 5 keuntungan, kekayaan dan harta benda dapat dipulih dengan mudah. Ya. Karena orang mempunyai kemoralan. Ya. Ada ibu-ibu penjual jamu. Ya kebanyakan penjual jamu itu wanita juga. Kalau jamunya manjur, ya berkasihan, ya jujur juga, ya artinya juga mudah untuk memulai langganan. Kemudian dapat terkenal karena reputasinya. Tadi di kantor renungan kita baca Wisaka. Di zaman Sang Buddha sampai sekarang masih terkenal nama Wisaka karena reputasinya. Juga ada seorang bikuni terkenal seluruh dunia karena reputasinya, karena karya-karya nyatanya kemanusiaan. Ini memiliki pembawaan sifat yang menyenangkan, dapat melakukan kebajikan dengan bahagia dan gembira. Ya, mampu berjalan. Saat menjelang kematian akan melihat tanda-tanda baik dan meninggal dengan tenang. Kemudian terakhir di alam surga. Jadi penghuni surga bukan saja kaum laki-laki, namun juga kaum wanita juga. Tidak dicontohkan Wisaka karena kedermawanannya, karena kepeduliannya kepada agama, ya itu ternyata meninggal dia terakhir di alam surga bahagia. Inilah Bapak Ibu yang bisa memotivasi Bapak Ibu tentang kekuatan wanita, kemampuan wanita tidak boleh disepelekan karena dalam diri wanita pun ada hal-hal positif yang perlu dikembangkan. Dan juga melalui wanita wihara ini juga tentunya akan lebih beda lagi, lebih semarak lagi dengan kehadiran ibu-ibu saudara sekalian. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.